Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da amma ba'd. Marilah kita senantiasa yang pertama selalu panjatkan puji syukur kita teman-teman semua atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini di sosialisasi KKN Mubalik Hijrah ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan serta rahmat sehingga kita bisa berkumpul walaupun kemudian secara virtual, tetapi semoga tidak menghilangkan esensi dari sosialisasi itu sendiri. Salawat salam tak lupa kita curah limpahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seorang suhasanah yang hari ini kemudian kita gaungkan ketauladannya melalui sifat dan proses pemberdayaan, terutama dalam KKN kali ini. Baik teman-teman, di sini perkenankan saya Nur Rasyid Adikri akan menjadi MC sekaligus nanti mendampingi jalannya sosialisasi KKN Mubalik Hijrah, yang mana teman-teman diharapkan untuk aktif berpartisipasi, ya, baik bertanya maupun nanti melalui langsung speak up maupun melalui chat room seperti itu ya. Nah, pada siang hari ini kita nanti akan melaksanakan sosialisasi Mubalik Hijrah bersama Ketua Divisi atau Kadif Pemberdayaan Mahasiswa LP3M UMY, ya, bersama dengan Bapak Dr. Aris Slamet Widodo SPMP, yang nanti akan berbicara panjang lebar yang kemarin teman-teman mungkin sudah bertanya-tanya baik melalui chat admin maupun melalui Instagram. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama sosialisasi KKN Mubalik Hijrah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo SPMP, waktu dan tempat disilahkan. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, teman-teman calon peserta KKN Mubalik Hijrah yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bersama-sama bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi KKN Mubalik Hijrah di semester genap ya 2020-2021. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal sosialisasi yang akan kami sampaikan. Pertama, terkait dengan filosofi KKN Mubalik Hijrah. KKN Mubalik Hijrah merupakan skema KKN persyarikatan. Awalnya KKN ini dilaksanakan atas inisiatif dari PWM, ya, pimpinan Muhammadiyah ya tingkat wilayah DIY, yang mengakomodir permintaan dari berbagai pihak, khususnya adalah persyarikatan dari ranting cabang, kemudian Ortom Muhammadiyah ataupun amal usaha Muhammadiyah yang menghendaki adanya suplai dai ya untuk berdakwah di masjid-masjid atau di masyarakat, khususnya masyarakat Muhammadiyah di daerah-daerah. Dalam perkembangannya, awalnya tidak hanya perguruan tinggi yang mengirimkan dai-dainya, tapi juga banyak juga tingkatan SMA Muhammadiyah juga dikirim untuk memperkuat dakwah tersebut. Ya. Terkait dengan itu, UMY sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah ya di Yogyakarta terpanggil untuk bergabung di program dakwah tersebut. Akhirnya kami membuat skema KKN Mubalik Hijrah. Dari filosofi tersebut, saya rasa teman-teman semua sudah memahami bahwa KKN ini pada prinsipnya kegiatan utamanya adalah dakwah. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dakwah
Oleh karena itu, kepesertaan terkait dengan di dalam proses pendaftaran agak berbeda kalau teman-teman cermati ya. Di sana ada kemampuan baca tulis Al-Quran, nilai kemuhammadiyahan gitu ya, yang memang kita khususkan teman-teman yang mengikuti KKN ini minimal nilainya adalah B. Ya, B. BTA-nya minimal B, kemuhammadiyahannya minimal B. Karena teman-teman nanti di masyarakat itu akan bertemu dengan masyarakat yang homogen, ya, khususnya mungkin para militan Muhammadiyah di lapangan. Itulah kenapa ada persyaratan tambahan nilai BTA dan kemuhammadiyahan. Baik, teman-teman semua, di tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya, kita mengirimkan KKN Mubalik Hijrah ini ke ranting-ranting Muhammadiyah yang memang mereka biasanya mengirimkan surat ke LP3M ya, agar dikirim dai atau KKN Balik Hijrah ya, baru kemudian kita validasi permintaan tersebut, baru kita tempatkan sejumlah mahasiswa. Namun dalam perkembangannya pada tahun 2020 ya, dan nanti juga tahun 2021, karena keadaannya masih dalam masa pandemi ya, COVID-19, walaupun saat ini disinyalir tingkat ada penurunan ya, tingkat penyebaran COVID-19, tetapi kondisinya tetap saja masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, kita melakukan satu modifikasi di dalam proses KKN ini. Yang pertama, teman-teman, program pokok tetap adalah dakwah, program pokok. Sehingga konsepnya nanti adalah kita akan membangun fokus pada dakwah digital. Ya, dakwah digital, itu yang pokok. Namun demikian, teman-teman tetap nanti akan diharapkan kehadirannya di lokasi, ya, di lokasi. Dakwah digital tetapi di lokasi. Ya, ada beberapa istilahnya lokasi atau tempat yang akan kita jadikan lokasi KKN Mubalik Hijrah. Yang pertama adalah amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua adalah ranting ataupun cabang Muhammadiyah. Untuk konsep yang ada di sekolah Muhammadiyah, ya, itu kita sudah bekerjasama dengan Dikdasmen Kulon Progo, ya, di PDM Kulon Progo untuk mendampingi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Kokap. Perlu kami informasikan bahwa pada tahun kemarin, tahun ini ya, kita sudah menerjunkan KKN di sana. Kemudian kita mengembangkan sistem program pembelajaran menggunakan radio komunitas. Dan saat ini radio komunitas sudah masuk tahapan uji coba on air, ya. Kemudian sudah terbentuk kepengurusan. Nah, teman-teman yang akan ditempatkan di sekolah Muhammadiyah di Kokap tersebut, ya, itu nanti bertugas untuk pertama mendampingi sekolah-sekolah, ya, Muhammadiyah yang di sana, pemberdayaan sekolah, ya. Kemudian fokus pada pembuatan konten-konten dakwah, konten-konten dakwah dari tiap-tiap sekolah yang nantinya akan disiarkan di radio komunitas. Radio komunitas ini frekuensinya menggunakan FM, tetapi sudah dibuat streaming sehingga dari manapun nanti pendengar bisa menikmati radio komunitas dengan menggunakan selain frekuensi FM juga menggunakan internet. Selain kegiatan pada siang hari mendampingi sekolah-sekolah, ya, untuk membuat materi-materi digital, ya, materi-materi dakwah,
di mana tiap-tiap sekolah insya Allah sudah kita berikan hibah alat produksi, yaitu alat podcast ya. Insya Allah tiap-tiap sekolah sudah punya alat podcast, nanti teman-teman menggunakan itu ya. Kemudian pada malam harinya teman-teman akan melakukan kegiatan bermasyarakat di ranting terdekat ya. Jadi pada siang hari mendampingi sekolah ya, kemudian pada malam hari di ranting terdekat. Mungkin biasanya di ranting itu teman-teman membantu dalam proses kegiatan tarawih ya, kegiatan ibadah di masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di lokasi KKN. Kebanyakan diminta untuk jadi imam tarawih ya, atau kultum ya, atau mungkin juga teman-teman bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengajian untuk tema-tema tertentu. Selanjutnya, skema yang kedua adalah saat ini sudah ada cukup banyak, ada sekitar 10-an PRM yang sudah mengajukan surat ke LP3M UMY untuk meminta mahasiswa KKN Mubalik Hijrah. Nah, yang permintaan PRM ini permintaan KKN kemasyarakatan. Walaupun tema kita dakwah digital, teman-teman nanti bisa mengembangkan komunitas lewat grup-grup WA yang ada di kampung-kampung, di satu dusun ya, atau satu RT ya, atau satu jamaah masjid, mungkin dengan cara dibuatkan grup WA kah, atau nanti undangan terbuka dengan menggunakan Zoom, teman-teman bisa menyelenggarakan pengajian secara virtual di area atau di ranting tersebut. Namun demikian, kehadiran teman-teman di masjid ya, itu tetap diperlukan oleh ranting untuk memperkuat ya, kegiatan peribadatan keberagamaan di ranting tersebut. Terkait dengan tata cara beribadah tarawih ya, ataupun yang lainnya di masa pandemi ini, kita masih menunggu ya dari Majelis Tarjih terkait dengan aturan atau tatib yang akan ditetapkan oleh Muhammadiyah. Karena pihak PWM ya juga masih menunggu ya dari Majelis Tarjih apakah di tahun 2021 ini untuk tiap-tiap masjid Muhammadiyah sudah diperkenankan secara resmi untuk menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan protokol COVID, ataukah akan ada skema lain seperti misalnya yang sekarang berjalan dengan Ustadz Wawan dengan jamaah online ya, apakah akan seperti itu, sehingga konsep peribadatannya nanti kita masih menunggu dari Majelis Tarjih. Teman-teman yang berbahagia, secara umum bahwa pelaksanaan KKN Mubalik Hijrah adalah dakwah digital. Teman-teman bisa pahami dan mulai belajar terkait dengan membuat kemasan materi-materi yang dikemas dalam digital. Itu saya rasa perlu kreativitas ya, dengan menggunakan teknologi ya, podcast, atau mungkin nanti yang langsung live Zoom, atau materi-materi yang lain ya. Kemudian bagaimana cara atau teknik untuk meningkatkan partisipasi dari audiens itu diperlukan. Baik teman-teman, itu gambaran pelaksanaan KKN Mubalik Hijrah yang akan teman-teman ikuti apabila teman-teman nanti terseleksi menjadi peserta KKN Mubalik Hijrah. Nah, tahapan berikutnya, setelah teman-teman nanti mendaftar, saat ini mungkin sebagian sudah mendaftar, sebagian belum, karena mungkin menunggu sosialisasi ini. Ya. Setelah tertarik dan kemudian mendaftar, teman-teman nanti akan diwajibkan untuk ini wajib, benar-benar wajib, untuk mengikuti tahap pembekalan, ya, pembekalan KKN. Pembekalan KKN terdiri dari dua materi, dua hal ya.
Yang pertama adalah materi teknik fasilitasi. Ya, materi teknik fasilitasi akan diselenggarakan secara maraton 1 hari full dari pagi hingga sore. Ya, yaitu materinya ada konsep pemberdayaan, yang kedua teknik fasilitasi, dan yang ketiga adalah perencanaan program. Yang masing-masing submateri ini akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam atau 2 SKS kurang lebih, ya. Kemudian sehingga memerlukan waktu sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk mengikuti pelatihan teknik fasilitasi. Yang kedua adalah teman-teman wajib mengikuti pembekalan terkait dengan kemuhammadiyahan. Ya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang menjadi acuan di dalam materi ini, teman-teman nanti akan mendapatkan materi terkait dengan kemuhammadiyahan kira-kira dalam setengah hari, ya, dari jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian nanti kalau diperlukan akan kami tambahkan materi yang lain terkait dengan materi-materi bagaimana cara membuat materi, kemasan materi dengan menggunakan media digital, podcast, ya, rekaman, Zoom dan sebagainya. Saya rasa diperlukan dalam rangka untuk mempersiapkan pelaksanaan KKN Balik Hijrah yang menggunakan konsep dakwah digital. Ya. Jadi demikian teman-teman semua gambaran ya terkait dengan konsep KKN ini dan bagaimana pelaksanaannya, ya, kemudian tahapannya. Setelah teman-teman nanti mengikuti pembekalan, ya, kemudian teman-teman nanti akan kami berikan DPL, di satu kelompok 1 DPL, gitu ya. Kemudian satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 mahasiswa, ya, 7 sampai 8 mahasiswa, dan akan insya Allah akan kami terjunkan per 1 April 2021 dan akan kami tarik ya sekitar tanggal 30 April 2021. Ini 1 bulan. Jadi insya Allah teman-teman masih punya waktu kurang lebih 2 minggu kurang sedikit untuk persiapan Lebaran atau misalnya mau pulang kampung, ya, masih cukup waktu. Demikian teman-teman sosialisasi ya KKN Balik Hijrah yang akan kita laksanakan. Kalau ada pertanyaan ya terkait dengan KKN Balik Hijrah kami persilahkan. Ya, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Di-on-kan dulu. Silahkan ya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung atau ada yang mengangkat tangan, silahkan. 10035 ya, silahkan. Mau langsung atau lewat chat? Silakan yang angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, ada. Baik. Ada pertanyaan ya. Pak, mohon maaf saya baru mendaftar, saya ingin bertanya terkait dengan persyaratan dokumen pendaftaran. Apakah surat kesehatan itu harus berupa rapid antigen? Jika iya, masa berlakunya kan hanya 3 hari. Ya, untuk syarat kesehatannya ini yang syarat kesehatan dari klinik UMY, bukannya rapid antigen. Ya, yang rapid antigen itu nanti ketika akan terjun ke lapangan. Ya, jadi yang syarat untuk pendaftaran ini cukup dari klinik yang ada di UMY. Ya, teman-teman biasanya itu datang ke klinik UMY, kemudian minta cek kesehatan, nanti dikasih surat kesehatan. Kemudian digunakan untuk mendaftar.
Nah, untuk rapid antigennya atau mungkin nanti kalau yang lain yang ada yang lebih murah yaitu Ginos ya, Ginos itu juga murah. Nanti biasanya 3 hari menjelang teman-teman ke lapangan, ya gitu. Terima kasih. Selanjutnya dari Putri, apakah kelak dilakukan setiap hari? Jangan diubah-ubah dulu. Mana nih? Kelak dilakukan setiap hari, setiap malam saat Ramadan, mengingat kami juga masih melakukan perkuliahan. Ya. Jadi KKN ini ya, KKN Mubalik Hijrah. Pada siang hari teman-teman nanti yang berlokasi di sekolah ya, teman-teman akan KKN di sekolah ya. Kemudian membuat program-program untuk dakwah digital ya. Kemudian pada malam hari teman-teman nanti akan bermasyarakat ya. Kemudian kalian meramaikan masjid ya, seperti program-program pengajian ya, menjadi imam ya dan sebagainya ya. Masalah perkuliahan saya rasa semua juga melakukan perkuliahan, tapi perlu diingat bahwa program KKN itu terjadwal ya, kemudian ada timeline ya. Kuliah juga memiliki timeline atau jadwal kuliah, sehingga teman-teman silahkan untuk mengoptimalkan ya jadwal kuliah dengan jadwal KKN, sehingga teman-teman bisa memahami bahwa kedua-duanya itu adalah pilihan. Ketika teman-teman memilih KKN, maka ada konsekuensi ya. Di dalam proses KKN teman-teman akan tersita waktunya. Silakan untuk diatur waktunya untuk perkuliahan dan KKN. Yang kedua, kita tahu bahwa kuliah sekarang itu online. Jadi jangan kemudian kalian seperti kuliah-kuliah yang offline. Ya. Kuliah online saya rasa teman-teman sebagian juga saya mengajar, sebagian mahasiswa masih di kampungnya masing-masing, belum pulang ke Jogja, dan mereka juga berkuliah. Sehingga saya rasa metode-metode kegiatan daring ya, di mana kuliah masih bisa online, itu menjadi kesempatan teman-teman untuk bisa melakukan KKN di lapangan. Selanjutnya dari Fadilah, pembekalan dilakukan secara online atau offline. Ya, karena jumlahnya banyak ya, kita tidak mungkin melakukan secara offline ya. Pembekalan akan dilakukan secara online dengan ada aturan, yaitu harus on video pada saat pelaksanaan pembekalan, sehingga tidak disambi dengan yang lain-lain, misalnya kuliah dan sebagainya. Dari Dinda Novia, diwajib turun langsung ke lapangan? Ya, turun langsung ke lapangan. Ya, walaupun konteksnya dakwah digital, materinya dakwah digital, tapi teman-teman wajib turun ke lapangan. Bagi teman-teman yang berkeberatan untuk turun ke lapangan, ya sebaiknya jangan KKN sekarang, mungkin nanti ada KKN lagi di bulan Agustus ya, Agustus 2021 untuk mengikuti KKN reguler. Selanjutnya dari Rehan Ahmadi, online apa offline? Kegiatan KKN dilaksanakan secara offline. Kalian hadir di lapangan, tetapi dakwahnya nanti secara online. Perlu dibedakan antara kegiatan fisik offline dengan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan adalah di mana kalian melakukan program pendampingan kepada masyarakat. Pendampingannya online dengan dakwah digital, ya. Tetapi kalian tetap diwajibkan untuk ke lapangan, ya, untuk mengerjakan program-program di sana, ya. Misalnya yang sekolah, kalian harus datang ke sekolah, ya, karena semua peralatan, perlengkapan untuk membuat materi produksi podcast itu ada di sekolah, sehingga harus hadir di sana, membantu para guru, siswa TK maupun SD untuk membuat konten-konten dakwah di sana. Kemudian disiarkan menggunakan radio. Menyiarkan menggunakan radio atau streaming atau YouTube itu dakwah digital, tetapi produksinya dilakukan secara
offline, sehingga teman-teman harus hadir secara offline. Apakah wajib untuk datang ke Jogja? Ya, harus wajib datang ke Jogja. Bagi teman-teman yang masih di rumah dan belum siap datang ke Jogja, mungkin bisa ikut KKN di bulan Agustus. Dari Alfia, KKN sampai malam, apakah menginap di lokasi? Bisa menginap di lokasi. Bagi teman-teman yang lokasinya dekat, mungkin pulang ke kos, ya. Bagi yang lokasinya nanti jauh, silakan untuk menginap di lokasi. Apakah harus menginap di lokasi terus? Tidak, tergantung dari kegiatannya. Tetapi lebih baik punya posko di lokasi, sehingga misalnya dari 8 orang di tiap kelompok nanti bisa secara bergantian, ya, yang menginap di lokasi dijadwal misalnya 2 hari sekali 4 orang secara bergantian, dan kemudian programnya juga dijadwal, ya, sehingga tidak tiap hari pengajian, kan gitu. Pengajian misalnya cuma cukup seminggu 2 kali, sehingga teman-teman di lokasi juga tidak terlalu banyak kegiatan di lokasinya. Kemudian dari Nugrah Aini, pengumuman penerimaan mahasiswa KKN tanggal berapa? Nah, ini pengumuman sudah ada jadwalnya, ya. Teman-teman bisa lihat timelinenya. Nanti timelinenya bisa di-share di sini, ya, terkait dengan jadwal. Baik, itu teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi ke bawah lagi? Untuk dokumen yang sudah lengkap, kira-kira berapa untuk proses validasinya? Ya, nanti ada di jadwalnya. Kemudian persyaratan dokumen pendaftaran yaitu sertifikat BTA. Saya cuma diberi surat keterangan BTA, bukan sertifikat BTA dari LPPI. Ya, itu harus ada nilainya. Ya, kalian bisa silakan datang ke LPPI minta nilainya. Nilainya dapat apa? Kalau dapat C, teman-teman belum boleh mengikuti KKN Mubarik Hijrah karena nilainya minimal B. Selanjutnya dari Gigih, syarat mata kuliah kemuhammadiyahan mengambil pada semester ini. Ya, ini kalau mengambil semester ini berarti teman-teman belum mendapatkan kemuhammadiyahan. Saya rasa mungkin nanti bisa teman-teman minta pengganti, ya, pengganti kemampuan pemahaman kemuhammadiyahan di LPPI, ya. Tapi itu bukan mengganti nilai, ya. Jadi itu bukan mengganti nilai mata kuliah kemuhammadiyahan, tetapi teman-teman nanti silakan datang ke LPPI minta untuk diberikan semacam nilai kemampuan pemahaman kemuhammadiyahan, ya, dari LPPI. Nanti silakan datang ke LP3M bertemu dengan Mas Farhan untuk mendapatkan belangko tersebut. Kemudian dari Adi Putra, surat BTA saya belum dapat, namun sudah pernah tes training mentor pendamping. Yang penting ada nilainya, ya. Silakan nanti ke LPPI, kemudian minta nilai, ya, membawa surat sertifikat pendamping ke LPPI, ya. Dia minta dites, minimal nilainya B. Apakah lokasinya sudah ditentukan? Ya, sudah. Yang menentukan lokasi adalah LP3M, bukan mahasiswa, karena kita berdasarkan permintaan dari ranting dan cabang Ortom ataupun amal usaha Muhammadiyah. Begitu. Kemudian skema digital yang ada di desa kendala sama jaringan. Itu kan Anda belum ke lapangan, cuma kira-kira saja, ya. Ke desa dulu, lihat jaringannya, jangan melihat permasalahan terkendala jaringan. Anda ke Jogja, ya, nanti akan ditentukan lokasinya, Anda lihat jaringannya baik apa tidak. Kemudian selanjutnya timelinenya sudah di-share, ya, oleh admin. Teman-teman bisa lihat itu kapan validasinya, kapan pengumumannya, ada di situ. Surat kesehatan wajib dari UMY tidak, ya. Kalau teman-teman bisa dari puskesmas terdekat boleh, ya, boleh.
Dari puskesmas terdekat boleh, tidak harus dari UMY. Gitu. Yang lain lagi silahkan. Ada yang mau bertanya langsung atau lewat chat lagi juga boleh, silahkan. Ya. Sampai dengan sekarang pendaftarnya sudah 150 mahasiswa. Ya. Bagi teman-teman yang belum lengkap syarat pendaftarannya, masih punya waktu untuk melengkapi ya syarat pendaftarannya. Ya. Baik, ada lagi? Tidak memiliki sertifikat kiai, tidak. Karena pada semester awal saya residen di universitas tidak memiliki kiai. Jadi yang menjadi syarat bukan sertifikat kiai atau nyai, ya, bukan, tetapi nilai BTA. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan nilai BTA, silakan mengikuti tes baca tulis Al-Quran di LPPI, masih ada waktu, ya. Kemudian yang belum punya nilai kemuhammadian juga boleh silakan datang ke LPPI untuk mengetes pemahaman kemuhammadiyahan Anda. Jadi masih cukup waktu ya teman-teman. Ya, yang selanjutnya mana? Pernah mendengar KKN akan dilaksanakan di panti asuhan? Ya, saya juga pernah mendengar itu. Ya, tapi sampai dengan sekarang belum ada permintaan dari panti asuhan untuk didampingi oleh KKN Muhammadiyah. Mubalik Hijrah. Seandainya nanti ada permintaan dari panti asuhan untuk didampingi KKN Mubalik Hijrah, maka dimungkinkan nanti akan ada pengiriman KKN ke sana. Selanjutnya silahkan. Apakah ada batas kuota KKN Hijrah Mubalik Hijrah? Tidak ada kuota, adanya tanggal. Ya, kalau tanggal pendaftaran sudah habis maka sudah tutup. Teman-teman tidak bisa lagi mendaftar dan harus ikut KKN reguler di bulan Agustus. Kenapa kami terkait dengan timelinenya sangat ketat? Ya, karena penerjunannya tanggal 1 April. Dan waktunya sudah sangat dekat sekali sehingga kami tidak bisa mundur lagi. Berapapun yang divalidasi, yang tidak lengkap kita tinggalkan, yang lengkap kita ajukan untuk diterjunkan di per 1 April. Jika ada salah upload, syaratnya salah file apa bisa dihapus, silakan diupload lagi file yang benar, ya. Kalau misalnya kesulitan, silakan datang ke LP3M, bertemu dengan Mas Arifin, catat namanya Arifin, nanti bisa diperbaiki uploadannya, ya. Ada lagi? Kalau sudah tes BTA tapi belum keluar tanggal 13, apakah bisa? Ya nanti dipertimbangkan, ya. Dipertimbangkan, mungkin Anda bisa kami ikutkan sebagai peserta sementara, tapi kalau nanti nilainya di bawah B atau misalnya nilai C, maka Anda otomatis akan digugurkan. Begitu. Yang lain silahkan. Ada lagi? Baik teman-teman, seandainya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan terkait dengan konsep dan teknis ya pelaksanaan KKN Mubalik Hijrah, ya. Secara umum teman-teman semua, KKN Mubalik Hijrah ini dikoordinir oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, ya. Jadi yang KKN tidak hanya UMY, tetapi ada UAD, ada UNISA, beberapa SMA Muhammadiyah, ya. Demikian teman-teman semua yang bisa kami lakukan untuk sosialisasi. Terakhir yang belum lengkap dilengkapi, penting adalah komunikasi.
Kalau teman-teman tidak berkomunikasi dan tidak melengkapi, maka pada saat validasi akan dianggap gugur. Ya, demikian ya teman-teman yang bisa kita lakukan. Terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ucapkan kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo SPMB yang sudah memberikan terkait dengan pemahaman terkait dengan bagaimana konsep dan teknis dari KKN Mubalik Hijrah ya tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa KKN Mubalik Hijrah di tahun 2021 ini bersifat offline ya, yang kemudian persyaratan utamanya adalah teman-teman minimal mempunyai sertifikat PTA itu B seperti itu ya. Dan silakan teman-teman bagi yang belum melengkapi segera melengkapi pada batas waktu yang sudah ditentukan, karena sekali lagi KKN Mubalik Hijrah itu tidak ada batas kuota, melainkan nanti akan ditutup pada saat sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Saya Nur Rasyid Al-Hikri, mohon maaf apabila selama jalannya sosialisasi mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Nunal qalami masrun bilahi fisabilil haq fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.